Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini melewati lembah kekelaman. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh hari ini adalah hari yang baik. Sekalipun mungkin keadaan kami kurang baik, sekalipun mungkin kami ada di lembah kekelaman, kami berkata Tuhan Yesus baik. Hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami percaya ini akan memberikan kekuatan, kemenangan, serta berkat yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ini adalah sebuah pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Kita tahu persis bahwa Daud adalah seorang gembala domba, dan dombanya tidak banyak saudara, hanya 2-3 ekor kambing domba. Daud menuliskan Mazmur 23 sebab memang Daud punya pengalaman dalam hal mengembalakan kambing dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dulu seorang gembala membawa domba-dombanya mendaki ke gunung, bahkan juga turun ke lembah. Daud dengan latar belakang sebagai gembala punya pengalaman menggembalakan domba-dombanya, baik naik ke gunung ataupun turun ke lembah. Bahkan saudara, sampai ke lembah yang kelam. Itulah sebabnya oleh pengalamannya ia bisa menuliskan lembah yang kelam. Tak dapat disangkali kalau hidup manusia ditandai dengan kemenangan dan kekalahan, ditandai dengan keberhasilan dan kegagalan. Kalau kita pernah gagal, jangan pernah berkecil hati saudara. Musa pernah gagal, sebab sekalipun 9 tulah sudah terjadi, tetapi Firaun masih tetap saja mengeraskan hatinya. 9 kali Musa mencoba untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi 9 kali juga dia mengalami kegagalan. Namun pada yang ke-10 kali Musa berhasil. Saat Tuhan menjatuhkan tulah yang ke-10, yaitu anak sulung orang Mesir itu mati. Sebab itulah Musa berhasil dengan misinya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ayub pasal 14 ayat yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kegelisahan itu menunjuk kepada kesukaran. Hidupnya singkat serta penuh derita. Manusia yang lahir dari perempuan, kita semua lahir dari perempuan. Jadi jelas setiap manusia semua pernah mengalami masa-masa jaya, bahkan masa-masa sukar dalam hidupnya. Kejayaan, kegagalan, kemenangan, kekalahan, masa sulit itu mewarnai semua orang. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, kalau kita diperhadapkan Tuhan,
maka kita juga akan mengalami satu tantangan. Kalau kita diperhatikan, kalau kita ditolong, diberkati, pasti akan ada tantangan. Kenapa demikian? Tuhan ingin mencari Kristen yang sejati. Tuhan mencari kekristenan yang tahan uji, bagaikan emas yang tahan dalam peleburan api. Yang namanya lembah kekelaman itu tidak pandang bulu, saudara. Bahkan orang baik pun mengalami lembah kekelaman. Lembah kekelaman juga dialami oleh orang-orang seperti Daud, orang-orang seperti Yeremia, seperti Rasul Paulus. Mereka mengalami masa-masa sukar dan sulit. Bahkan orang saleh seperti Ayub pun mengalami derita yang begitu berat. Jadi baik orang benar, orang fasik, semuanya tanpa terkecuali juga mengalami lembah kekelaman. Dalam Mazmur 11 ayat 5a, Tuhan menguji orang yang benar dan orang fasik. Saudara, orang baik, orang jahat, semuanya mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Nah, saudara perlu mengingat ini. Pada hakikatnya manusia, disebut manusia tidak luput dari kesalahan, dari masalah, dari lembah kekelaman sekalipun. Sebab hidup ini memang banyak tantangan, tidak luput dari masalah dan penderitaan. Kita sangat terbatas. Lembah kekelaman, saudara, tidak bisa diprediksi. Bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari masalah, kesulitan, bahkan dari orang-orang terdekat. Tidak bisa direncanakan, tidak bisa dijadwalkan. Kita juga tidak bisa berpesan terlebih dahulu. Namun masalahnya bukan pada lembah kekelaman. Fokus kita bukan pada lembah itu. Fokus kita adalah siapa yang menyertai. Fokus kita adalah apa di balik lembah kekelaman itu. Apa poinnya? Apa rencana Tuhan? Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bahwa dalam situasi seperti itu pun kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menyertai kita. Poinnya adalah Tuhan menyertai. Poinnya adalah rencana Tuhan. Poinnya adalah penyertaan Tuhan. Poinnya adalah pengurapan Tuhan. Jadi saudara, mata kita jangan fokus kepada lembah, kepada kekelaman. Mata kita harus fokus kepada rencana Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan lihatlah saudara, di balik semua itu selalu ada janji penyertaan Tuhan, ada janji kemenangan, ada janji berkat Tuhan. Sebagai orang percaya, jangan terfokus kepada lembah kekelaman, tapi fokuslah kepada siapa yang menyertai kita. Dan lihatlah, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa, berkat yang ajaib, sebab yang menyertai kita itu real, nyata di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, saudara berpandang kepada Tuhan yang menyertai, bukan kepada lembah kekelaman. Sebab sekalipun kita di lembah kekelaman, kalau Tuhan menyertai, semua itu terlalu mudah untuk dilewati dan akan membawa kita kepada berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah, buat kasih-Mu. Sekalipun dalam lembah kekelaman, hati kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada menyertai kami. Dan kami percaya dan yakin, di balik semua itu ada kemenangan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan atas kami. Kami mengucap syukur, punya Bapa yang baik, punya Bapa yang menyertai kami. Hidup kami
berkemenangan, dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.